Berbicara perihal pandemi, rasanya tak habis-habis topik yang dapat kita bahas dalam hal ini. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, pandemi seolah-olah sudah menjadi pemeran utama dalam kisah kehidupan kita selama 1 tahun belakangan ini. Pandemi menghadirkan banyak sekali dampak dalam kehidupan manusia, baik itu dari dampak negatif maupun dampak positif. Tak hanya itu, pandemi juga sudah berhasil sukses memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan dari kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Yang biasanya anak-anak menempuh pendidikan, bersekolah dan belajar dari sekolah, sekarang anak-anak harus melakukan kegiatan tersebut dari rumah. Para mahasiswa yang biasanya mereka harus pergi ke kampus terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, sekarang mereka harus melaksanakannya dari rumah. Para pekerja pun sama. Yang tadinya mereka harus pergi ke kantor, melaksanakan kegiatannya, pekerjaannya di kantor. Sekarang mereka harus melaksanakan semuanya dari rumah. Rapat, mengerjakan tugas-tugasnya, dan hal-hal lainnya, semuanya dilakukan dari rumah. Hal demikian tentu juga mengubah pola hidup dan tatanan hidup dari masyarakat. Yang tadinya orang-orang leluasa saja, biasa-biasa saja pergi keluar rumah sekadar untuk berpergian dengan teman-teman atau membeli kebutuhan rumah tangga atau sekedar untuk pergi berlibur, mereka dapat melakukannya dengan santai, dengan rileks, tidak perlu memikirkan hal-hal yang memusingkan. Namun sekarang masyarakat kebanyakan takut dan khawatir untuk berpergian keluar rumah. Karena walau bagaimanapun, walau sekarang kita sudah memasuki era new normal, walaupun juga vaksin sudah ada untuk COVID-19 ini, namun tidak sedikit dari masyarakat yang masih merasakan ketakutan untuk keluar rumah. Karena walaupun seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, walaupun vaksin sudah ada, namun ancaman dari virus corona tetap saja mengintai kita semua. Maka dari itu sekarang saya amati, baik itu dari lingkungan terdekat saya, tempat tinggal saya, maupun lingkungan-lingkungan luar yang biasa saya tinjau dari sosial media misalnya, banyak sekali orang-orang yang walaupun sekarang sudah di masa new normal, di mana eh, sudah diberi kebebasan walau tetap harus mematuhi protokol kesehatan dalam berpergian keluar rumah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tapi tetap saja ada golongan-golongan masyarakat yang maunya dia stay di rumah, tetap di rumah, karena dia protek, menjaga dirinya agar terhindar dari virus corona. Nah, dari kejadian ini atau dari fenomena ini, ternyata banyak sekali kalangan-kalangan yang pintar membaca kesempatan dan akhirnya mereka meraup keuntungan dari hal ini. Salah satu golongan-golongan yang sukses dan berhasil membaca kesempatan dan mengambil peluang dari berubahnya pola-pola hidup masyarakat ini adalah kaum mahasiswa. Di saat segelintir orang takut untuk keluar rumah, sekedar untuk membeli kebutuhan rumah tangga misalnya. Jadi orang-orang sekarang ini banyak memanfaatkan gawai atau smartphone-nya untuk memenuhi kebutuhannya di rumah. Ya karena walaupun eh, virus corona ini masih ada dan mereka mungkin memilih untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, tapi kehidupan di dalam rumah itu tetap harus berjalan, baik itu dalam segi pangan dan sandang. Jadi kebanyakan orang sekarang memanfaatkan gawai atau smartphone-nya untuk membeli atau memesan hal-hal atau barang-barang yang mereka perlukan di dalam rumah. Nah, dari hal inilah yang saya amati di dalam lingkungan saya, baik itu dalam lingkungan pergaulan saya dengan teman-teman sejawat saya sesama mahasiswa, mereka banyak mengambil peluang dan membaca peluang sehingga mereka membangun sebuah usaha online atau biasa disebut dengan online shop. Online shop ini memang sudah lama ada, namun sejak
adanya pandemi ini, apalagi setelah diberlakukannya PSBB beberapa waktu lalu, semakin menjamur online shop ini. Karena itu tadi, orang-orang takut untuk keluar rumah dan juga pemerintah membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah. Jadi orang-orang, khususnya para mahasiswa ini, mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan dari hal ini. Dan juga di sini dapat kita katakan bahwa mahasiswa yang menjalani bisnis online ini memberikan peranan atau pengaruh yang positif bagi kehidupan masyarakat karena mereka secara tidak langsung memberikan wadah bagi masyarakat yang memerlukan kebutuhan rumah tangga yang disediakan melalui platform online. Jadi, jika saya pribadi sendiri mengatakannya bahwa dalam situasi pandemi ini mahasiswa sudah sangat berkontribusi dan berperan aktif untuk tetap menghidupkan pola-pola ekonomi dan juga membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari dengan menyediakan barang-barang atau perlengkapan rumah tangga, baik itu seperti makanan, minuman, snack-snack makanan ringan, baju, celana, sepatu untuk masyarakat-masyarakat. Berarti saya katakan di sini menurut pandangan pribadi saya, mahasiswa sudah mampu berpikir yang kreatif dan inovatif serta aktif nih membangun dirinya untuk berusaha menjadi bagian dari tatanan masyarakat itu sendiri yang memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat lainnya. Menyikapi hal demikian, saya sebagai seorang mahasiswa tentu juga merasa bangga karena teman-teman sejawat saya ternyata memiliki kreativitas yang begitu luar biasa di masa pandemi ini. Mereka bukannya bermalas-malasan, bukannya menjadi tidak semangat untuk melakukan hal-hal yang positif, justru mereka begitu kreatif dengan cara membuka usaha yang usaha tersebut bukan hanya menghadirkan keuntungan atau pengaruh positif untuk dirinya sendiri namun juga untuk orang lain. Dan juga dari hal ini saya menyikapinya mahasiswa berarti sudah mampu menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu untuk memberikan pengaruh positif dan mampu juga memanfaatkan situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi mahasiswa sudah pandai membaca situasi, sudah pandai untuk mengambil peluang walaupun tidak seluruh mahasiswa, namun saya katakan di sini cukup mendominasi karena dari teman-teman saya sendiri sudah banyak sekali yang terjun dalam dunia bisnis online, baik itu teman-teman saya yang satu kampus dengan saya maupun teman-teman saya yang kebetulan mereka berkuliah di kampus lain. Jadi makanya dapat saya katakan di sini bahwa mahasiswa sudah mendominasi begitu, eh, yang sudah berpikiran yang kreatif dan juga inovatif dan berani untuk eh, berbisnis begitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini yang semuanya serba susah, ditambah lagi mungkin terasanya adalah di masa PSBB beberapa waktu lalu yang memang semuanya dibatasi oleh pemerintah dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang membuka bisnis online ini dengan menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga, makanan, pakaian yang dibutuhkan oleh orang-orang. Ketika orang-orang tersebut takut untuk keluar rumah, disediakanlah jasa oleh mahasiswa ini dalam menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita ketahui, di masa pandemi seperti ini, sulit bagi kita untuk dapat mengembangkan diri. Namun sebenarnya, bagi seorang mahasiswa, kita harus tetap produktif dan berkarya di masa-masa pandemi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan life skill. Life skill itu sendiri adalah sebuah kemampuan, keberanian kita untuk menghadapi dinamika kehidupan di masa yang akan datang. Dan menurut WHO sendiri, ada 10 life skill yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu hal apa yang kita sukai
bahkan tidak kita sukai. Yang kedua adalah memiliki rasa empati. Kita tidak boleh mengedepankan rasa takut yang berlebihan di masa-masa seperti ini. Karena banyak sekali orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang remaja, sang penerus bangsa. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Kita harus bisa berpikir secara kritis dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kita. Dan yang keempat adalah berpikir kreatif. Kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk tetap bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan diri menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah membuat keputusan. Ya, kita harus bisa membuat keputusan. Sebagai seseorang yang beranjak dewasa, kita harus bisa mengambil dan membuat keputusan sendiri. Namun, ketika kita mengambil keputusan, kita harus bisa memikirkannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hal yang kita ambil itu bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Kita harus bisa melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Yang keenam adalah memecahkan masalah. Tentunya, sebuah permasalahan akan kerap kali kita hadapi di masa-masa seperti ini, apalagi kita seorang mahasiswa. Baik itu permasalahan akademik maupun permasalahan lingkungan yang harus turut kita selesaikan. Oleh karena itu, kita harus bisa memecahkan permasalahan itu dengan sebaik mungkin tanpa memihak sebelah pihak. Yang ketujuh adalah relasi interpersonal. Karena apa? Relasi lingkungan kita yang positif akan mempengaruhi pemikiran dan juga cara kerja kita. Namun, ketika relasi dan lingkungan kita yang negatif, kita pun akan terbawa arus mengikuti mereka. Yang kedelapan adalah komunikasi yang efektif. Kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa menempatkan diri. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Bagaimana kita mengikuti kebudayaan, adat istiadat masyarakat setempat? Hal ini tidak bisa kita samakan antara satu tempat dan tempat yang lainnya. Walaupun kita sebagai seorang mahasiswa, namun kita harus tetap bisa menempatkan diri di lingkungan sekitar. Dan yang kesembilan adalah mengatasi rasa stres. Hal inilah yang kerap kali terjadi bagi seorang remaja, bagi seorang mahasiswa seperti kita. Baik itu stres mengenai tugas-tugas perkuliahan, maupun stres melihat lingkungan yang bisa dibilang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatasi rasa stres agar tidak mengganggu pola pikir dan juga fisik kita. Karena kita tidak bisa berlarut-larut dalam keterpurukan. Kita harus bisa bangkit dan menjadi sang motivator bagi orang-orang di lingkungan kita. Dan yang ke-10 adalah mengelola emosi. Tentunya sebagai seorang mahasiswa, emosi menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Karena terkadang kita masih belum bisa menstabilkan emosi kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun disinilah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengelola emosi agar kita tidak salah dalam melangkah. Karena masa-masa pandemi seperti ini, kita harus bisa mengolah emosi dengan baik. Kita harus bisa menghadapi berbagai persoalan dengan baik dan tidak mengedepankan emosi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai penerus bangsa, harus bisa mengembangkan life skill atau kemampuan yang kita punya
untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang. Pandemi bukanlah suatu halangan untuk kita berkarya, bukanlah suatu halangan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Di rumah saja bukanlah suatu persoalan yang besar, namun banyak hal yang bisa kita pelajari dari rumah untuk meningkatkan life skill kita. Karena masa-masa pandemi seperti ini akan membuat kita bekerja lebih ekstra untuk menghadapi tantangan hidup ke depannya dan menyiapkan diri menjadi remaja yang tangguh dan terencana. Pandemi COVID-19. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan ini sudah kita alami selama kurang lebih 1 tahun. Banyak sekali hal-hal yang timbul di masa pandemi ini. Sudah banyak korban berjatuhan. Tak hanya itu, gelombang kedua pun datang menghampiri masyarakat. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang positifnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya di balik kejadian ini. Masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia, memanfaatkan waktu di masa pandemi ini, salah satunya di lingkungan keluarga. Mahasiswa dan mahasiswi bisa lebih meluangkan waktu untuk keluarga mereka, bisa lebih bercengkrama, dan bisa lebih melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan hanya sekitar 2-3 jam saja, kini bisa lebih dari waktu yang telah disebutkan. 24 jam dalam 7 hari bisa lebih produktif dalam pekerjaan rumah dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kegiatannya lebih banyak dilakukan di dalam rumah ketimbang di luar rumah. Kegiatan tersebut seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, menyapu lantai, dan mengepel lantai. Tidak akan terasa penat apabila waktu dan pekerjaan dilakukan dengan baik dan menyenangkan. Itulah mengapa pandemi membawa keberkahan bagi mereka yang mampu mengatur waktu dan kegiatan. Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia hendaknya bijak dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, dengan tujuan supaya kita mendapat pelajaran dan kebajikan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Dharma Putra dengan nomor induk mahasiswa 2018-112057 akan berbagi sedikit cerita mengenai bagaimana cara kita meningkatkan rasa bersastra dan berbahasa Indonesia di era pandemi saat ini. Yang kita tahu adalah pandemi saat ini mengurangkan kita untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dan sastra sangat kurang di kalangan masyarakat, apalagi di daerah dusun-dusun. Yang lebih tepatnya di dusun saja tuh sangat minim apa itu sastra, apa itu puisi. Ditambah pandemi saat ini menyebabkan mereka hilang akal ataupun tidak kreatif terlebih dahulu. Saya dulu pernah mencoba dengan membuat ikatan bujang gadis yang mempunyai sastra, namun sekarang telah hilang karena pandemi saat ini merubah segalanya lah pokoknya. Oleh karena itu, kita hendaknya sebagai generasi muda harus bisa terus bersastra, terus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Karena bukan kita siapa lagi, bukan kita yang melestarikan siapa lagi. Para pejuang sastra dari angkatan 20 sampai sekarang telah berjuang keras agar sastra tetap tumbuh di kalangan Indonesia. Namun nyatanya apa? Para generasi muda banyak yang melalaikan sastra tersebut. Mereka lebih menikmati musik-musik Korea, musik-musik Eropa ketimbang mencintai sastranya sendiri. Banyak kata-kata yang bisa kita buat. Bayangkan berapa juta penduduk Indonesia. Jika melestarikan sastra, jika bersastra, akan tumbuhlah sastra yang baru di kalangan Indonesia. Namun kenyataannya dalam prosesnya
tidak mudah dalam bersastra, karena pada dasarnya bersastra itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, kesenian, dan kesabaran yang khusus untuk bersastra. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari bersama-sama terus bersastra, terus menjunjung tinggi sastra Indonesia, bahasa Indonesia di kalangan kita sendiri. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai mahasiswa juga ikut menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan, lalu menggunakan masker ketika keluar rumah atau ketika berada di lokasi kampus. Selain itu, rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin, serta rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terpenting, jika tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik berdiam diri dan tetap berada di dalam rumah. Kegiatan milenial di atas dapat disebarkan ke semua orang melalui media sosial. Media sosial itu bisa berupa Facebook, bisa berupa WA atau Instagram dan sebagainya. Misalnya, setiap milenial melakukan anjuran tersebut dan memposting kegiatannya di media sosial dan disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan orang. Ya, menurut saya kegiatan tersebut mungkin terlihat sepele, namun dapat memberikan influence kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dilihat dari banyaknya milenial yang saat ini memiliki berbagai macam platform media sosial dan berprofesi sebagai influencer. Sedangkan negatifnya adalah banyak media sosial tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat dan kurang lengkap. Selain itu, dalam pembelajaran jarak jauh juga akan merasa kelelahan dalam pembelian kuota belajar dan berkurangnya kesehatan pada mata. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial tentu saja akan selalu menjadi hal positif apabila kita bijak dalam menggunakan berbagai platformnya. Saya sendiri sebagai mahasiswa merasakannya, di mana kita belajar melalui media online, bagaimana susah senangnya pemberlakuan ini. Yang paling susah adalah ketika koneksi internet buruk dan akhirnya tidak bisa mengikuti kelas. Kehidupan yang sedang kita jalani pada saat ini adalah kehidupan yang berdampingan dengan virus COVID-19. Kehidupan yang sangat sulit, tapi sudah kita jalani dengan terbiasa dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bukan tidak mudah, semua yang terjadi memberikan efek samping kepada kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada pembelajaran di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang tidak terduga menyebabkan para siswa, guru, dan orang tua mengalami kendala yang tidak siap dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi orang tua yang minim akan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat para orang tua kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan di sini juga perlu kita ingat ada beberapa anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Mereka sangat kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh karena tidak mempunyai ponsel. Hal itulah yang bahkan membuat para anak-anak jadi malas karena mereka merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jikalau juga mereka mempunyai ponsel tersebut juga harus diisi dengan kuota internet yang cukup, karena jika kuota internet tidak memadai maka akan sulit juga dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Bahkan keresahan lainnya dapat dipacu oleh jaringan internet yang sulit dijangkau oleh para peserta didik yang tinggal di daerah belajar yang minim namun tugas menumpuk. Seperti yang kita tahu, dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini, para peserta didik kadang acuh tak acuh kepada materi yang diberikan oleh guru.
ataupun dosen. Karena penjelasan materi yang terkadang ada beberapa tenaga pendidik yang tidak melaksanakannya dengan baik, dan para peserta didik hanya menerima tugas. Maka dari itu terjadi kesulitan dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Nah, bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar, itu sangat membutuhkan sekali peranan pendamping ataupun orang tua.